Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Ita Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Materi kali ini akan menjelaskan mengenai majas. Apa itu majas? Majas adalah suatu gaya bahasa seseorang yang disampaikan baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Nah, gaya bahasa ini biasanya yang disampaikan seseorang tersebut adalah suatu bahasa yang bukan sebenarnya, ya. Dalam gaya bahasa itu ada beberapa macam gaya bahasa. Ada gaya bahasa perbandingan, ada gaya bahasa pertentangan dan lain sebagainya, ya. Nah, pada kali ini yang akan Ibu jelaskan adalah gaya bahasa perbandingan. Anak-anakku sekalian, gaya bahasa perbandingan ini diantaranya yang pertama ada personifikasi. Personifikasi di sini yaitu suatu gaya bahasa yang diungkapkan seseorang ke dalam baik secara lisan atau dalam bentuk tulisan dalam pengungkapannya, yaitu dia menganggap seolah-olah dalam ungkapannya benda itu menjadi hidup, ya. Contohnya, daun pohon kelapa melambai-lambai memanggilnya. Nah, kata daun pohon kelapa melambai-lambai, daun pohon kelapa bukan melambai-lambai, tetapi daun pohon kelapa yang sebenarnya adalah tertiup angin. Nah, karena dikiaskan di sini, karena dalam bentuk gaya bahasa, maka diibaratkan bahwa daun pohon kelapa melambai-lambai memanggilku, atau seperti itulah, ya. Nah, lalu berikutnya, contohnya ada kata rumput yang bergoyang selalu menantiku, atau rumput yang bergoyang selalu berkata berhentilah, berhentilah. Nah, kan gitu, ya. Nah, kata yang seperti itu dikiaskan seolah-olah benda tersebut hidup. Berikutnya ada kata asosiasi. Nah, dalam asosiasi di sini yaitu dua perbandingan dalam benda tersebut yang berbeda, tetapi dia menganggap sama atau diibaratkan seperti sama, ya. Nah, dalam asosiasi di sini biasanya menggunakan kata sambung. Kata sambung ada kata laksana, ada kata bagaikan, ada kata ibarat, ya. Contohnya dalam kalimat seperti pinang dibelah dua, ya, itu, atau bagaikan pinang dibelah dua. Nah, di sini memiliki kesamaan padahal berbeda, ya. Nah, contohnya ada dua orang yang mirip gitu, ya, tapi kemiripannya itu sangat banyak, maka dikatakan kedua orang tersebut seperti pinang dibelah dua. Nah, dari contoh tersebut, contoh yang lainnya ada kata ibarat bumi dan langit. Nah, di sini ada perbedaan yang sangat jauh, ya. Ini kiasan, ibarat bumi dan langit itu bukan yang sebenarnya, ya. Ibarat bumi dan langit. Ini hanya kiasan saja. Berikutnya adalah adanya hiperbola. Hiperbola di sini seorang penulis dalam mengungkapkan bahasanya yaitu mengungkapkan dengan gaya bahasa yang berlebihan di sini, ya. Gaya berlebihan di sini, gaya bahasanya tidak masuk di akal, tetapi itu memang ada dalam ungkapan gaya bahasa. Contohnya, seperti menarik kulit dari dalam daging. Nah, kata-kata di sini kata-kata yang sangat berlebihan. Dalam kalimat yang lainnya, rasa sakit yang dideritanya seperti menarik kulit dari dalam daging. Nah,
kata yang ini sangat berlebihan. Atau ada kata-kata yang ayah bekerja keras memeras keringat. Nah, kata memeras keringat ini juga berlebihan. Kenapa? Karena keringat itu tidak bisa dikumpulkan lalu diperas ya. Itu hanya ungkapan saja. Nah, ada juga contoh kalimat lain. Nah, adik menyanyi seperti memecahkan gendang telinga. Nah, di sini diibaratkan, memecahkan gendang telinga. Di sini kan berarti adiknya di sini maksudnya adik dalam bernyanyinya sangat tidak enak didengar ya. Suaranya yang halus atau bagaimana ya. Nah, itu adalah contoh dari hiperbola. Selanjutnya ada eufemisme. Eufemisme di sini yaitu suatu kata yang kurang enak atau kurang bagus didengar, akhirnya dirubah menjadi bagus. Nah, yang seperti ini dinamakan eufemisme. Contohnya ada kata orang yang buta. Kalau dikatakan buta kan tidak enak, maka sering disebut dengan tunanetra. Nah, ada juga perkataan tuli, rasanya seperti kasar kata tuli itu, maka dikatakan diganti dengan kata tunarungu. Nah, selanjutnya ada kata metonimia. Metonimia di sini adalah suatu ungkapan atau gaya bahasa yang digunakan yaitu untuk menyandangkan merek ya. Di mana menyandangkan merek ini merujuk kepada benda yang umum. Contohnya, ibu membeli Indomie ke warung. Dalam membeli Indomie ke warung, di sini kata Indomie di sini, lalu ibu itu berkata, "Pak, mau beli Indomie." Nah, kata Indomie ini padahal banyak mie yang lainnya. Karena sudah menjadi merujuk ke benda yang umum, maka yang punya warung sudah tidak asing lagi. Dia langsung memberikan merek Indomie. Tidak salah dengan memberikan merek yang lain sekalipun itu sama mie begitu ya. Ada juga contohnya, ibu membeli Pentin. Nah, tidak, ini ibu di sini membeli kata Pentin di sini adalah satu merek sampo Pentin. Nah, karena ini sudah merujuk ke benda yang umum, maka yang punya warung tidak salah memberikan, yaitu dia langsung memberikan sampo dengan merek Pentin ya. Selanjutnya ada alegori. Alegori di sini adalah suatu kiasan di mana seseorang mengungkapkan gaya bahasanya ke dalam bentuk kiasan ya. Nah, contohnya hidupnya seperti di ujung tanduk. Nah, di sini kondisi seseorang dalam keadaan yang sakit parah ya. Dia seperti di ujung tanduk atau dalam bahaya, dalam gawat darurat ya. Nah, ada juga contoh yang lain, rumahnya seperti kapal pecah. Nah, ada kata kapal pecah di sini, rumahnya sangat acak-acakan. Nah, maka di sini dikatakan seperti alegori ya, kiasan yang nama kiasan atau gaya bahasa alegori, gaya bahasa perbandingan alegori. Berikutnya ada sinekdok. Sinekdok ini ada dua macam. Ada sinekdok pas prototo dan ada sinekdok totem propaste. Yang pas prototo di sini gaya bahasa yang mengacu sebagian untuk keseluruhan. Sedangkan totem propaste gaya bahasa yang diungkapkan secara keseluruhan untuk sebagian. Ini berbeda ya. Jadi ada kebalikan dari pas prototo. Nah, contohnya begini. Yang pas prototo yaitu sebagian untuk keseluruhan. Dia sudah lama tidak kelihatan batang hidungnya. Nah, maksud kata batang hidungnya di sini bukan hidungnya saja, tetapi dengan badan-badannya secara keseluruhan ya. Nah, itu dia berarti yang sudah lama tidak bertemu.
yang dimaksudkan bukan batang hidungnya saja. Lalu ada kata dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, itu maksudnya secara keseluruhan dari badannya juga ikut serta, ya, bukan ujung rambutnya saja atau bukan ujung kakinya saja, tetapi mengacu kepada seluruh badan di situ, ya. Selanjutnya adalah totem proparte. Kalau totem proparte di sini adalah kebalikan dari pas prototo, yaitu suatu ungkapan atau suatu gaya bahasa yang diungkapkannya di sini itu secara keseluruhan untuk sebagian. Contohnya, MTS Ar-Rahmah mendapatkan banyak piala dalam kejuaraan tahun ini. Nah, di sini MTS Ar-Rahmah di sini yang lombanya kan banyak anak-anaknya di situ, ya. Siswa-siswi dari MTS Ar-Rahmahnya itu disebutkan, tetapi di sini mengacu kepada keseluruhan, yaitu sekolah MTS Ar-Rahmah, ya. Nah, selanjutnya ada maja simbolik di sini. Simbolik di sini adalah contoh satu buah majas, di mana majas tersebut merupakan membandingkan simbol atau manusia dengan makhluk yang lainnya. Contohnya, dia adalah seorang lintah darat. Nah, maksud di sini dia bukan berupa lintah atau lintah yang di darat, bukan, tetapi dia adalah seorang rentenir, ya. Maka di sini membandingkan manusia dengan makhluk yang lainnya. Ada juga dengan kata buaya darat, ya. Dia adalah seorang buaya darat. Nah, buaya darat di sini orang di mana orang tersebut suka berganti-ganti perempuan atau memiliki banyak pacar. Nah, di situ dia tidak menetap hatinya. Maka orang yang seperti itu dinamakan buaya darat. Nah, ini adalah simbol daripada orang tersebut, ya. Terus ada juga yang disimbolkan, ya, dalam gaya bahasa manusia dengan makhluk yang lainnya. Contohnya ada kata jinak-jinak merpati. Nah, di sini biasanya ada kata jinak-jinak merpati ini ditujukan untuk perempuan, ya. Nah, seperti yang gampangan, ternyata jika dideketin sangat susah. Nah, itulah materi mengenai gaya bahasa yang Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.